Ya, baik, teman-teman. Sekarang kita di materi selanjutnya. Judulnya ini kurang tepat. Ini harusnya tentang regulasi sistem pernafasan ya. Bagaimana sistem pernafasan kita diatur ya, agar dia bekerja dengan baik ya, atau dengan maksimal sehingga sesuai fungsinya pernafasan kita tetap bekerja secara normal. Maka sistem pernafasan ya itu diatur oleh sistem saraf pusat, terutama suatu organ namanya medula oblongata dan jembatan Farol. Dua organ bagian dari otak belakang ya. Dia bagian dari otak belakang. Jadi medula oblongata itu sumsum lanjutan, pons itu jembatan Farol istilah lainnya. Keduanya adalah pusat pernafasan, pusat yang mengontrol proses kita bernafas. Maka teman-teman harus pahami ya, bernafas itu secara umum itu bersifat tidak sadar. Ya, kita nggak gerakin sendiri otot antar tulang rusuk kita atau otot diafragma kita untuk berkontraksi gitu. Tapi ini secara umum dia bergerak sendiri atau tidak sadar karena dia berupa otot polos. Tapi nanti dia juga dipersarafi, ada saraf ya yang nanti yang berhubungan dengan otot itu, kemudian nanti akan menyebabkan ototnya berkontraksi kalau diperlukan. Tapi secara umum dia bekerja sendiri. Maka sistem pernapasan kita, teman-teman, regulasinya itu berdasarkan pH darah. Jadi dia homeostasis pH darah gitu ya. Jadi dia berhubungan tentang pengaturan pH darah. Secara umum pH darah manusia normal, yaitu dalam keadaan homeostasis itu 7,4, agak basah ya. Kan asam 7, di atas 7 artinya basah. Ya normalnya kita 7,4. Ini boleh plus minus 0,5, artinya boleh 7,45, boleh 7,35 gitu. Nah, jika ada sesuatu yang menyebabkan pH darah keluar dari normal, ya misalnya saja kita ambil satu contoh di sini, pH darahnya menurun, ya, pH darah menurun, maka nanti dia dalam posisi pas saat itu ya darahnya terlalu asam. Penyebabnya apa? Misalnya teman-teman olahraga, lari-lari, jogging ya. Maka teman-teman kan kalau olahraga menggunakan banyak energi atau membutuhkan banyak ATP. Maka kalau teman-teman butuh energi, teman-teman harus melakukan namanya respirasi seluler. Ya. C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Maka ketika teman-teman lakukan respirasi seluler, pada saat bersamaan teman-teman melepaskan sisa metabolisme, terutama dalam hal ini adalah CO2. Semakin banyak CO2 yang teman-teman lepaskan dari sel-sel otot, ya, maka CO2 itu semakin banyak nanti di darah, dan semakin banyak CO2 di darah, ketika dia berikatan dengan H2O, dia akan membentuk H2CO3, ya, asam karbonat. Jadi CO2 itu menyebabkan darah semakin asam, ya. Darahnya semakin asam gitu. Maka pH darahnya bisa turun ya. Mungkin turun di bawah 7,35, misalnya 7,34, 7,33 ya, atau 7,2 ya.
maka pH darah yang turun ini harus dikembalikan menjadi normal 7,4. Kenapa? Ya, kita belajar di konsep metabolisme, pH darah ya itu nanti kalau dia berubah maka pH secara umum seluruh sel-sel tubuh ikut berubah. Ya. Sementara pH di dalam sel itu sangat berkaitan dengan kerja dari enzim. Teman-teman belajar konsep metabolisme ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Ya, ada suhu, kemudian ada pH, ada konsentrasi substrat ya, enzim ya, atau mungkin ada istilah inhibitor atau penghambat. Maka pH ya itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas dari enzim. Maka kalau pH-nya berubah, enzimnya bisa tidak bekerja gitu. Dan kalau enzim nggak bekerja, metabolisme nggak bekerja, maka sel-sel nggak bekerja ya, maka ini efeknya bisa fatal, terutama untuk sel-sel yang menyusun organ-organ penting yang harus selalu butuh metabolisme, seperti halnya sistem saraf ya, atau sistem sirkulasi jantung. Itu harus selalu ada energi untuk dia bekerja, itu harus ada selnya harus selalu aktif gitu ya. Maka bagaimana caranya agar pH-nya kembali normal? Maka pH darah harus dikembalikan normal. Ya. Caranya gimana? Pertama, di slide-nya kita lihat dulu ya. Jadi bayangin tuh ya, CO2 masuk ke dalam darah menyebabkan darah jadi asam gitu. Bayangin sistem sirkulasi darah berputar-putar ya, muter-muter dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke jantung, dari jantung ke paru-paru ya, kembali lagi ke jantung, muter. Nah, bayangin kita pernah belajar ya, sistem indera ada 5 ya, dan masing-masing indera itu menangkap rangsangan yang berbeda ya, mata menangkap rangsangan cahaya, telinga suara, dan seterusnya. Nah, itu indera yang kita kenal, itu indera yang ada di luar, menangkap rangsangan dari luar. Nah, indera tidak hanya di luar tapi juga ada di dalam tubuh kita ya. Dan yang mengindrai atau menangkap rangsangan bahwasanya pH darah tidak normal di dalam tubuh kita itu ada 2 inderanya, sistem sensornya ya. Yang pertama adalah pembuluh darah aorta, ini yang keluar dari jantung. Jadi di sana ada semacam alat indera yang menangkap rangsangan kalau pH darah berubah gitu. Ya, ada alat detektor di aorta di situ khusus mendeteksi perubahan pH darah. Kemudian yang kedua adalah medula oblongata. Ya, medula oblongata. Jadi nanti ketika darah dibawa ke otak ini ya, dibawa ke otak, nanti dia akan masuk ke cairan cerebrospinal ya, cairan yang ada di otak gitu. Maka bersamaan dengan itu kan CO2 juga masuk ke sana. Maka kemudian cairan cerebrospinal itu membanjiri bagian-bagian otak termasuk medula oblongata gitu. Maka ketika medula oblongata ya mendeteksi bahwasanya kadar CO2 terlalu banyak ya, maka kemudian akan segera dilakukan regulasi gitu. Sementara kalau dia yang untuk aorta, nanti ketika di aorta udah mendeteksi itu ya, CO2-nya lagi tinggi, darah terlalu asam atau terlalu rendah, pH darahnya turun gitu, maka nanti dia akan memberikan sinyal ya kepada medula oblongata dan sumsum lanjutan yang warna kuning kalau di sini. Ini.
nerve signal indicating CO2 and NO2 levels. Jadi nanti dia tanda panah ke sana, ya, kemudian dia akan memberikan sinyal bahwasanya kadar CO2 terlalu tinggi, ya. Efeknya kemudian apa, teman-teman? Maka kemudian dari medula terutama di sini, ya, ada saraf, yaitu saraf eferen, ya, atau saraf motorik, ya, yang kemudian membentang menuju ke otot antar tulang rusuk yang ini, yang kemudian memicu kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Ya, ada dua otot di sini, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk, rib muscle itu otot antar tulang rusuk. Efeknya kemudian otot antar tulang rusuk semakin aktif berkontraksi, ya, lebih dari biasanya, maka menyebabkan namanya hiperventilasi. Jadi pernapasan meningkat, hiper, ya. Efeknya apa? CO2 dari paru-paru itu semakin banyak dibuang. Keluarlah CO2, ya, dari darah menuju paru-paru, dari paru-paru keluar, sehingga pH darah yang tadi turun jadi naik sampai normal. Nah, gitu. Sampai normal. Ketika udah normal lagi tuh, ya, maka ketika udah normal maka akan dideteksi oleh siapa namanya? Dideteksi oleh aorta dan juga medula oblongata yang tadi, alat detektor tadi, perubahan pH. Ketika udah terdeteksi normal maka dia akan berhenti memicu peningkatan aktivitas otot antar tulang rusuk tadi, ya. Nah, itulah kenapa, ya, kalau teman-teman olahraga biasanya habis lari kenceng gitu, maka teman-teman ngos-ngosan gitu. Nafasnya nggak keburu gitu. Kenapa? Karena medula oblongata dan spons memicu otot antar tulang rusuk untuk bekerja lebih kencang dari biasanya, ya. Maka dadanya turun naik. Tapi ketika teman-teman udah mengeluarkan sisa kelebihan CO2 yang banyak tadi itu, ya, teman-teman sambil istirahat gitu, maka nanti akhirnya dideteksi bahwasanya udah normal, maka kemudian medula oblongata akan berhenti untuk memicu kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma, sehingga kembali pernafasan kita menjadi normal. Ya, kurang lebih itu tentang mekanisme regulasi respirasi, ya. Jadi dia melibatkan terutama pusat pernafasan, yaitu medula oblongata, sumsum lanjutan, dan pons, disebut juga jembatan Farol.